Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Fatika dengan NIM 231734036. Saya Afrizal Fiskusuma dengan NIM 231734033. Saya Lydia Hakim dengan NIM 231734035. Kami di sini akan menjelaskan tentang simulasi dan hasil praktikum OPM. Dalam praktikum OPM ini ada beberapa komponen yang digunakan. Yang pertama ada breadboard, yaitu media untuk merancang atau menguji rangkaian tanpa perlu menyolder komponen. Kemudian ada jumper, yaitu kabel penghubung untuk menghubungkan berbagai komponen di breadboard. Selanjutnya ada resistor, yaitu berfungsi untuk membatasi atau mengatur aliran arus listrik dalam rangkaian. Cara kerjanya digunakan untuk mengatur tegangan input atau output pada OPM, membantu pembagi tegangan atau membatasi arus pada LED. Dalam praktikum ini, resistor yang digunakan adalah 220 ohm, 470 ohm, 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, 4 kilo ohm, dan 10 kilo ohm. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor berfungsi menyimpan dan melepaskan muatan listrik serta menyaring noise atau gangguan. Cara kerjanya, dalam rangkaian OPM, kapasitor sering digunakan untuk stabilisasi tegangan, penyaring sinyal, atau sebagai elemen dalam rangkaian integrator atau diferensiator. Selanjutnya, komponen yang dibutuhkan adalah dioda. Dalam praktikum ini, dioda yang digunakan adalah IN4001, yaitu berfungsi mengalirkan arus hanya dalam satu arah. Cara kerja dalam rangkaian OPM adalah melindungi komponen dari tegangan balik atau digunakan untuk pembatas tegangan dalam rangkaian OPM. Komponen selanjutnya yang dibutuhkan adalah transistor. Dalam praktikum ini, transistor yang digunakan adalah BC109 dan BC179. Fungsi transistor sendiri adalah sebagai saklar elektronik atau penguat arus. Dalam rangkaian OPM, transistor dapat digunakan untuk memperkuat sinyal keluaran atau untuk menggerakkan beban seperti relay. Dalam praktikum ini juga digunakan dua transistor, yaitu transistor NPN dan PNP. Perbedaan dari transistor NPN dan PNP adalah aliran arah arus. Pada transistor NPN, arus elektron mengalir dari emitor ke kolektor, sedangkan arus konvensional mengalir dari kolektor ke emitor. Pada transistor PNP, arus elektron mengalir dari kolektor ke emitor, sedangkan arus konvensional mengalir dari emitor ke kolektor. Selanjutnya ada MOSFET. Pada praktikum ini, seri MOSFET yang digunakan adalah IRF540 dan IRF520. Fungsi MOSFET sendiri adalah pengendali arus atau tegangan dengan efisiensi tinggi. Dalam rangkaian OPM, MOSFET digunakan sebagai penguat daya untuk menggerakkan beban yang besar. Komponen selanjutnya yang digunakan dalam praktikum OPM adalah LED. Fungsi lampu LED sendiri adalah sebagai indikator visual dalam rangkaian. Dalam rangkaian OPM, LED menyala jika ada arus besar yang melewati rangkaian. Dapat digunakan sebagai indikator kondisi keluaran positif atau negatif. Lampu LED sendiri memiliki dua kaki, yaitu anoda dan katoda. Kaki anoda berfungsi sebagai terminal positif, biasanya lebih panjang. Kemudian pada kaki katoda atau negatif berfungsi sebagai terminal negatif. Katoda harus dihubungkan ke ground atau potensial negatif dalam rangkaian. Selanjutnya ada IC OPM. Dalam praktikum ini, seri IC OPM yang digunakan ada LM741, LM339, dan 7805. Fungsinya yaitu untuk LM741 berfungsi sebagai OPM umum, kemudian LM339 sebagai komparator dengan keluaran open kolektor untuk membandingkan tegangan. Selanjutnya untuk seri 7805 sebagai regulator tegangan untuk menghasilkan keluaran 5 volt. Cara kerja OPM sendiri bekerja dengan membandingkan atau menguatkan tegangan input dan menghasilkan tegangan output yang sesuai. Komponen selanjutnya yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah relay. Relay berfungsi sebagai saklar elektromekanis untuk menghubungkan atau memutus arus listrik dalam rangkaian. Dalam rangkaian OPM, relay dapat digerakkan oleh sinyal output untuk mengontrol beban seperti motor atau perangkat lain. Selanjutnya ada baterai, berfungsi untuk menyediakan sumber daya listrik untuk rangkaian. Selanjutnya, komponen yang dibutuhkan adalah trim pot atau trimmer potensiometer.
berfungsi mengatur nilai tegangan atau resistansi dalam rangkaian. Dalam rangkaian op-amp, trimpot digunakan untuk mengatur tegangan referensi pada input op-amp. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian op-amp modul 1 yaitu penguat inverting dengan op-amp LM741. Nah, komponen yang digunakan yaitu ada 9 volt baterai sebanyak 2 buah, lalu ada breadboard, lalu ada potensiometer, tentunya LM741 op-amp, lalu ada 3 buah resistor dengan masing-masing memiliki resistansi 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Di sini juga digunakan 2 buah multimeter untuk mengukur voltase. Kita langsung ke simulasinya. Nah, di simulasi menunjukkan multimeter yang di atas hasilnya negatif dan yang di bawah positif. Nah, ketika kita putar potensialnya sampai mentok akan menghasilkan hasil sebaliknya, yang atas menjadi positif dan yang bawah menjadi negatif. Sekian. Nah, untuk hasil yang pertama, multimeter yang atas menunjukkan minus 0,186 volt, lalu multimeter yang bawah menunjukkan positif 0,186 volt. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaian op-amp modul 2 yaitu op-amp sebagai penguat tegangan dengan transistor sebagai penguat arus. Nah, komponen yang diperlukan yaitu ada baterai 9 volt sebanyak 2 buah, lalu ada potensiometer, lalu ada op-amp LM741, lalu ada transistor NPN, lalu ada dioda Zener, dan ada relay SPDT. Selain itu juga ada 7 buah resistor dengan yang pertama 330 ohm, 330 ohm, ada 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, dan 220 ohm. Jadi yang digunakan ada 2 buah 330 ohm, 3 buah 1 kilo ohm, lalu ada 1 buah 10 kilo ohm, dan yang terakhir ada 1 buah 220 ohm. Lalu di sini juga ada 4 buah LED yang berbeda warna. Lalu untuk alatnya di sini ada multimeter untuk mengukur voltase. Nah, langsung ke simulasinya saja. Nah, untuk simulasinya di sini ada multimeter yang di bawah itu menunjukkan hasil negatif, yang di atas menghasilkan hasil yang positif. Nah, saat keadaan seperti ini, lampu yang di bawah akan menyala dan lampu yang di atas sini akan mati dan sisa lampu yang di sini akan menyala. Nah, ketika diputarkan potensiometernya menjadi terbalik, yang atas jadi negatif dan yang bawah menjadi positif, maka lampu akan terbalik, yang tadinya di sini menyala menjadi mati dan yang di sini mati menjadi nyala. Pada hasil rangkaian, saat lampu yang di atas lampu kuning nyala, pada avometer menunjukkan hasil negatif. Lalu saat lampu biru yang nyala, maka pada avometer menunjukkan hasil positif. Op-amp sebagai komparator. Komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian op-amp sebagai komparator adalah op-amp, potensio, transistor 2 buah yaitu transistor NPN dan PNP, kemudian 2 buah lampu LED, 8 buah resistor dengan resistansi 330 ohm 2 buah, 1 kilo ohm 5 buah, dan 10 kilo ohm 1 buah. Kemudian 3 buah avometer dan baterai 9 volt 2 buah sebagai power supply. Kemudian, konsep dasar komparator adalah bekerja dengan membandingkan tegangan pada 2 terminal input. Dengan cara kerja, input lebih besar dari referensi jika tegangan pada terminal non-inverting atau positif lebih besar daripada tegangan pada terminal inverting atau negatif,
output op-amp akan menjadi high atau mendekati supply positif, biasanya positif PCC. Kedua, jika input lebih kecil dari referensi, jika tegangan pada terminal non-inverting atau positif lebih kecil daripada tegangan pada terminal inverting atau negatif, output op-amp akan menjadi low atau mendekati tegangan supply negatif. Biasanya, negatif PCC atau 0 volt jika menggunakan supply tunggal. Multimeter menunjukkan hasil tegangan di beberapa titik, yaitu tegangan input pada terminal op-amp, kemudian tegangan keluaran op-amp, dan tegangan pembagi atau referensi. Untuk LED merah, terminal non-inverting menunjukkan hasil pengukuran 0,21, pada terminal inverting menunjukkan hasil negatif 0,23, dan untuk tegangan referensi menunjukkan nilai negatif 1,41. Untuk LED hijau, pada tegangan non-inverting menunjukkan nilai negatif 0,36, dan untuk terminal referensi menunjukkan nilai negatif 0,16. Baik, jadi rangkaian ini adalah rangkaian multi-level komparator yang ada komponen utama yang terlibat ini adalah yang pertama ada IC LM339. IC ini adalah quad komparator, artinya memiliki 4 pembanding di dalamnya. Fungsi pembanding ini adalah untuk membandingkan dua tegangan, yaitu tegangan input dan juga tegangan referensi. Jika tegangan inputnya lebih besar dari referensi, maka outputnya akan aktif. Lalu juga ada resistor dan potensiometer. Resistor digunakan untuk membatasi arus ke LED dan membagi tegangan, sedangkan potensial itu digunakan untuk mengatur tegangan referensi. Dan juga ada LED yang digunakan sebagai indikator visual, jadi setiap LED akan menyala berdasarkan hasil perbandingan IC tersebut. Dan juga ada baterai 9 volt, yang mana baterai ini menjadi sumber daya untuk rangkaian. Adapun cara kerja rangkaian yang pertama adalah tegangan referensi. Tegangan referensi ditentukan menggunakan resistor atau potensiometer. Tegangan referensi ini dikirim ke salah satu input, biasanya pada negatif dari setiap komparator pada IC LM339 ini. Selanjutnya ada tegangan input. Tegangan input ini berasal dari baterai yang disalurkan ke input yang biasanya ada di positif komparator. Selanjutnya adalah proses perbandingannya. Jadi, IC-LM339 ini membandingkan tegangan input dengan tegangan referensi pada masing-masing komparator. Jika tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, maka output komparator itu akan menjadikan aktif atau menjadikan LED itu menyala. Jika tegangan inputnya itu lebih kecil dari tegangan referensi, maka outputnya itu akan mati alias LED-nya tidak akan menyala. Nah, LED ini kan menjadi indikator visual. Berdasarkan hasil perbandingan, LED itu akan menyala satu persatu berurutan seperti ini, tergantung pada tegangan inputnya. Jadi misalnya tegangan inputnya rendah, hanya LED pertama yang akan nyala. Jika tegangannya lebih tinggi, banyak LED akan menyala secara berurutan. Itu artinya menunjukkan perbedaan level tegangan. Terlihat ini adalah hasil pengukuran tegangan dari sumber daya utama atau baterai yang dipakai, menunjukkan angka 5,06 volt. Dan selanjutnya adalah terlihat hasil pengukuran tegangan keluaran dari salah satu komparator pada IC LM339. Dan yang terakhir ini adalah hasil pengukuran tegangan input dan distribusi daya ke komponen lain pada rangkaian.